Kirim istriku, kirim istriku. Sun Xiucai, kau mau istri atau tidak? Istri. Sekarang aku berperang dengan Big Zhou. Karena pertempuran sengit di depan, kehilangan banyak prajurit. Menurut dekret, laki-laki yang belum menikah, salah satu tahanan ini harus dipilih sebagai istrinya, kembang biakan untukku. Tambah populasi, Akan menyenangkan jika aku benar-benar mendapat istri. Bagaimana kau bisa menikahi orang seperti itu? Jika kau membawanya pulang, kau harus memberinya makan. Wanita cantik level ini diberikan gratis di zaman ini, bukankah itu hebat? Dewasa, aku mau yang ini, yang putih. Berani-beraninya orang rendahan menginginkan selir ini. Sial. Yang ini putih, cantik, dan berkaki panjang. Terlihat cantik. Aku ambil yang ini. Jelek sekali, jangan ke sini. Oke. Siapa yang bicara? Aku pergi. Aku tidak bisa mendengar wanita-wanita cantik ini. Tuan, sistem ini adalah sistem yang menguntungkan. Mengikatmu sekarang. Saat ini, Zhou Wanner memiliki kesan baik padamu sebesar 0. Nilai kesukaan Gu Zijian adalah 0. Niat baik Chu Qingcheng sebesar 1. Kamu bisa mendapatkan hadiah dengan meningkatkan nilai kesukaan. Tuan, ayo semangat. Aku mendapat sistem. Artefak penting untuk para transmigran. Benar-benar dikirim sekarang. Sun Jiankao, bocah, ambil 3 sekaligus, sanggup, 3 istri, kau harus bayar 75 kg gandum dalam sebulan kau mampu, jangan libatkan keluarga Sun kita. Sun Jian, kau belum pernah merasakan wanita, kan? Jangan mati karena wanita. Sun Jian, lihat tubuh kecilmu. Begitu angin bertiup, kau langsung roboh. Aku akan kasih kau beberapa gelas anggur tulang harimauku, biar kuat. Orang ini bernama Sun Hao. Jika dia tidak menindas pemilik asli, merampas makanan pemilik asli, pemilik asli tidak akan mati kelaparan. Sun Hao, jangan pusingkan itu. Tadi prajurit itu bilang semakin banyak ranting dan daun, semakin baik. Kau mencoba menghentikanku. siapapun yang berani membuat masalah di rapat pemilihan. Bunuh tanpa ampun. Orang dewasa tidak berani. Yang kecil tadi hanya bercanda dengannya. Baiklah, pemilihan selesai, kalian bawa istri kalian pulang dan hidup baik-baik. 1 bulan dari hari ini, kami akan datang tepat waktu untuk mengambil makanan. Siapa yang tidak bisa menyerahkannya, semua maju ke depan. Para wanita pulang bersama suami. Idiot. Aku bahkan tidak menginginkan hidupku untuk seorang wanita. Kau akan mati dalam sebulan. Rumahnya mungkin agak rusak para wanita, jangan keberatan ah. Kondisi ini ditentukan di kehidupan sebelumnya, apalagi menikahi seorang istri anjing geleng-geleng kepala saat melihat mereka. Tikus harus pergi menangis saat melihatnya. Jangan keberatan. Jika bukan karena suamiku, aku ditugaskan ke tentara sebagai pelacur. Suamiku menyelamatkanku, aku pasti akan hidup baik dengan suamiku. Hei. Bagaimana istri ini? Nilai favorit naik. Tidak sampai sebulan menjadi sangat miskin, mati kelaparan dalam 3 hari. Apa yang patut disyukuri? Aku mengandalkanmu untuk membuat angka negatif masih jatuh. Jangan heran kami belum makan selama 3 hari. Aku asyik bicara. Aku lupa menjamumu. Ayo. Ayo.
Kamu duduk sini dulu, biarkan aku membuatkanmu makanan. Dua saudari, mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Nama saya Chu Qingcheng, keluarga ini awalnya adalah pedagang di kota Gusu difitnah oleh orang jahat. Orang tua kehilangan nyawa, harta benda juga dirampas. Akhirnya berakhir di sini. Mulai sekarang, Qingcheng bisa bersama dua saudari. Ayo kita urus rumah ini bersama. Nama saya Gu Zijian. Sedikit mengerti tinju. Jika pria itu berani menggunakan kekerasan padamu, aku akan menembak. HMPH. Lupakan soal keluarga. Cari dulu cara agar tidak mati kelaparan. Sistem ayo, hadiah, cepat. Tuan, jangan khawatir. Nilai favorabilitas Chu Qingcheng terdeteksi 3. 1 lotere dapat dibuka. Aku kelaparan. Aku ingin makanan. Minyak, nih. Begitu banyak makanan untukku sekarang. Itu lebih dari seluruh desa digabungkan. Suamiku tidak terlihat seperti pembual, karena dia bilang akan memberi kita makanan, dia tidak akan membiarkan kita lapar. Naif, dia sangat miskin. Paling-paling, pergi keluar dan gali akar rumput serta kulit kayu untuk mengganjal perut. Hal macam itu, aku tidak memakannya. Kemarau besar hari ini Raja Wudao, yang lemah, perang yang sering terjadi, selain bencana alam yang terus-menerus. Rakyat biasa bisa bertahan dari kelaparan. Sudah beruntung, aku baru dengar bahwa dia hanyalah seorang sarjana miskin, bahu tidak bisa memikul, tangan tidak bisa diangkat. Tidak ada tempat untuk hidup di dunia yang kacau ini. Para wanita, makan malam sudah siap. Apa ini? Baunya sangat enak. Benar-benar ada makanan. Enak, kan? Suami, ini terlalu enak. Bahkan di puncak kejayaan keluargaku, aku belum pernah merasakan seenak ini. Penjilat, itu karena kamu belum melihat dunia. Istana ini sejak kecil hidup dengan pakaian mewah dan makanan berharga. Makanan lezat, apa yang belum pernah kumakan. Nyonya, cobalah. Siapa istrimu? Aku adalah putri kerajaan Zhou yang terhormat. Bagaimana mungkin aku menyerahkan diriku pada seorang petani? Ini hanya langkah putus asa untuk bertahan sekarang. Nilai suka wanita ini terlalu sulit ditingkatkan. Tapi begitu sudah naik, apakah akan ada hadiah yang lebih besar? Lihat bagaimana aku menghancurkan harga dirimu sedikit demi sedikit. Ada daging di dalamnya. Dia sangat miskin. Dan mereka menambahkan daging ke makanan kita. Benar-benar orang yang dapat dipercaya. Selama kamu hidup baik dengan suamimu, akan ada daging untuk dimakan di masa depan. Oke. Bagaimana dia bisa punya daging? Apakah ini benar-benar seenak itu? Bagaimana rasanya? Enak. Aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Makanan seenak ini? Ternyata dia seorang pecinta makanan. Suami. Sudah berjam-jam. Waktunya tidur. Oh. Aku tidur di tempat tidur malam ini. Aku tidur di lantai. Tianggong, lalu aku. Hei, mau tidur. Kamu ngapain di sini? Kurasa, kamu sudah beberapa hari tidak makan. Aku tidak akan mengirimimu makanan ke sini. Kamu sangat baik. Tidak ada orang luar,
Aku tidak akan menyembunyikannya, aku menggunakan karung gandum ini, aku ingin bersama istrimu, yang berdada besar, merayakan tahun baru bersama. Putri Raya Rabu. Dengan setengah karung beras berkutu, aku hanya ingin bermalam musim semi dengannya. Kamu benar-benar bermimpi aku mau makan. Tertawa kalau begitu kamu harus setuju? Sudah kuduga. Kamu pasti hampir mati kelaparan gandum kecil ini akan menyelamatkan nyawamu. Setengah karung beras, cukup untuk keluarga bertiga makan sebulan. Kamu dan Sun Jian baru kenal 1 hari. Lagi pula, kamu tidak seperti kakak cinceng yang rela padanya, dia tidak perlu memilih. Biarkan aku dinodai oleh orang seperti itu. Biarkan aku mati. Yah, jangan berterima kasih. Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut, ikut aku, nona kecil. Jangan kesini, dibandingkan dengan binatang ini. Sun Jian memang seorang pria sejati. Sayangnya aku tidak punya sedikit pun kebaikan padanya. Bahkan memfitnahnya dalam hatiku. Masuk akal, dia akan meninggalkanku. Ini hidupku. Halo, ada apa? Kutemukan kau, anjing, aku suka pura-pura di depan wanita. Hei, 3 cantik, kalian tidak tahu, dia berlutut, memohon ampun, dan memohon padaku untuk melepaskannya, benar-benar seperti anjing. Hei, bilang kamu gemuk dan kau terengah-engah, ayo, coba pindahkan aku, kamu datang dan pukul aku, kamu datang dan pukul aku. Saya, jangan impulsif. Kamu akan terluka. Hei, kamu tadi mencoba menyentuh istriku, kan? Ah, Sial. Suamiku sangat tampan. Aku sepertinya jatuh cinta padanya. Sun Jian memberi kita makanan, pasta yang lezat dan gurih. Bagaimana nasi basi ini bisa dibandingkan? Sun Jian, kau berani bermain denganku? Apa yang kulakukan padamu? Mereka bertiga adalah istriku. Tentu aku akan melindungi mereka. Siapa kau? Karena kau bersulang tapi tidak makan makanan anjing, maka jangan salahkan aku jika kejam. 2 anjing. Anjing ini memanggil orang. Hanya sampah sepertimu. Aku masih ingin menikahi 3 wanita cantik ini, biarkan kakek menikmatinya untukmu. Bunuh aku akan lihat siapa yang bisa menjagamu hari ini. Aku lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Halo, Nona. Pahlawati, maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Kalau dulu aku sudah membunuhnya, tapi sekarang aku tidak bisa membuat masalah untuk suamiku. Pergi. Kamu berani membuat masalah lagi. Aku lihat kamu sekali, biarkan istriku memukulmu sekali. Sun Jian, tunggu aku, kakakku adalah pegawai Yamen, di kantor Yamen, kabupaten kamu telah menyinggung perasaanku. Kamu mati. Ayo, berdiri di depan istriku dan katakan itu. Aku membuatmu dalam masalah. Tidak ada salahnya prajurit datang menghalangi air datang menutupi. Seorang cantik gunung bisa benar-benar diekspor menjadi sebuah bab. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Masih perlu meningkatkan nilai popularitas secepat mungkin, tebus hadiah untuk melindungi diri mereka di masa sulit. Sudah larut para wanita istirahatlah lebih awal. Malam ini kita bertiga tidur di tempat tidur, kamu tidur di lantai. Jika kamu berani menyentuh tangan dan kaki, aku akan biarkan Zijian menghancurkanmu. Kamu melihatnya tadi, seberapa baik dia. Menjaga 3 istri cantik seperti bunga dan batu giok, bisakah kamu melihat apakah kamu bisa memakannya? Revolusi belum berhasil. Kawan-kawan masih perlu bekerja keras. Jangan khawatir, aku seorang pria sejati. Tidur. Gu Zijian menyelamatkan Xianggong. Suami harus memperlakukannya lebih baik. Aku harus lebih proaktif, hanya menyenangkan suami. Kedua wanita ini, satu bisa melindungi Sun Jian, seseorang yang bertingkah imut. Hanya aku yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana jika dia ingin menceraikanku di masa depan?
atau aku akan mengambil inisiatif. Wanita ini ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kasih sayang di masa sulit ini. Sulit bertemu pria seperti Sun Jian, atau aku juga. Suamiku, hari ini adalah hari pernikahan kita. Lilin pernikahan. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga ingin menjalankan tugas sebagai istri. Itu tidak baik. Suami kedua kakak perempuan masih tidur, tidak nyaman. Aku hanya bisa bersamamu seperti ini sekarang. Kamu nggak bisa menyalahkanku, kan? Kemiskinan adalah dosa asal. Rumah pemilik sebelumnya hanya punya satu kamar, malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Kalau nanti ada gerakan bangunkan mereka, nilai kesukaan pasti turun. Kalau begitu, aku benar-benar nggak bisa berkutat di dunia ini. Bodoh, mana mungkin aku menyalahkanmu? Berkenalan dalam situasi seperti ini. Wajar. Jika kamu enggan, tunggu sampai waktunya tepat. Aku pasti akan buatkan satu untukmu. Pernikahan yang tak tertandingi. Kamu sangat baik. Ini berkah yang aku kumpulkan selama beberapa hidup untuk bertemu kamu. Terdeteksi bahwa nilai kesukaan Chu Qingcheng mencapai 6. Kamu bisa mendapatkan hadiah lagi. Sialan, istri kecilku terlalu mudah digunakan. Sepertinya setiap kenaikan 2 poin nilai kesukaan, kamu bisa melakukan undian sekali. Aku harus lebih dalam menyusun strategi untuk istri kecilku. Dia seperti mesin cetak uang. Istri, ceritakan masa lalumu. Aku lahir di keluarga kaya di Jiangnan. Keluargaku bergerak di bisnis sutra. Ada orang-orang besar menginginkan keterampilan tekstil keluargaku. Jadi aku menuduh ayahku Luo dan memenjarakannya. Akhirnya, keluarga yang beranggotakan lebih dari 100 orang. Kecuali aku diselamatkan oleh seorang pria misterius. Sisanya meninggal di penjara. Nona, jangan menangis. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Biarkan pejabat anjing itu dikubur bersamanya. Kau balaskan dendamnya? Apakah kau akan membalas? Hari yang panjang lagi. Ini bencana. Ini bencana. Sapi Anda terbunuh. Satu-satunya harta keluarga pemilik asli. Hanya sapi tua. Belum lama ini, saya meminjamkan jahe itu ke petani di depan saya untuk membajak sawah. Oleh siapa? Itu Sun Hao. Itu Sun Hao. Pagi tadi saat saya membawa sapi-sapi itu untuk membajak sawah, Sun Hao tidak tahu apa yang terjadi. Memukul sapi seperti orang gila. Dia juga bilang sapi itu memukulnya. Akibatnya, sapi itu ditusuk sampai mati dengan satu pisau. Itu lagi-lagi Sun Hao yang kena 1000 pisau. Cepat tarik sapi itu kembali. Berapa suap daging yang bisa saya makan? Jika kamu terlambat, tidak ada yang tersisa. Jika dia ingin mati, saya akan memenuhinya. Hei, jangan. Kamu tidak boleh pergi. Lalu Sun Hao dan Sun Hu bersama. Sun Hu itu adalah kepala Yamen. Kamu tidak mampu menyinggungnya. Siang Gong, sejak zaman dulu tidak pernah bertengkar dengan pejabat. Sebaiknya kamu jangan pergi. Tepat sekali. Pemerintah setempat paling suka menghisap darah rakyat. Kamu pergi. Saya khawatir akan ada masalah besar. Pengecut sekali. Jangan bilang aku sudah bilang. Pemerintah memang tidak bisa disinggung. Tapi saya punya sistem di tangan. Ambil mereka, bukan setang. Jika ini bisa diselesaikan dengan sempurna, kamu bisa meningkatkan popularitasmu di depan 3 wanita. Sistem. Saya ingin undian untuk meningkatkan nilai kekuatan. Tuan rumah mendapatkan 1 set bajikuan. Berhasil menguasai pembelajaran yang ditanamkan di pikiran. Kekuatan meningkat menjadi 58. Batas saat ini nilai kekuatan orang biasa di dunia adalah 80. Wow, sistemnya luar biasa. Saya merasa cukup kuat untuk membunuh seekor sapi sekarang. Tidak bisa menahannya lagi. Saya tidak perlu menahannya lagi. 3 wanita menunggu di sini, aku akan segera kembali. Tidak buruk, sedikit keberanian. Aku meremehkannya sebelumnya. Bukankah perasaan baik ini sepadan?
Tapi lihat betapa lemahnya dia. Jangan mati di luar. Jangan katakan itu, sapi tua ini agak kurus, masih bagus untuk anggur. Semua, makan sepuasnya. Salahkan, sapi tua ini yang tidak punya mata, siapa yang tidak baik dipukul? Aku harus memukul kakekku, apakah binatang ini berani memukulmu? Benar, bro. Oke. Sapi ini milik Sun Jian, keluarganya tidak berguna, orang tuanya mati kelaparan. Aku khawatir sapi ini adalah nyawanya. Kalau begitu, jangan bertarung. Kamu terlalu menghormati sampah ini? Apa kamu pikir dia adalah Wusong? Hanya tubuh kecilnya. Begitu dia datang, saat kamu melihatku, kamu harus berlutut dan memanggilku. Ini kakak hahaha. Sun Hao. Aku menginginkan nyawamu. Bayar untuk sapi kuning. Hei, bocah nakal itu benar-benar datang. Biasanya si pengecut ini harus menunduk dan memutar jalan saat melihatku. Sekarang kau berani berteriak di depanku, kau makin berani ya? Sun Hu ini bukan Yamen biasa. Dia adalah kepala kota. Di zaman modern, seperti kapten polisi. Tapi mereka sama sekali tidak terlihat seperti pejabat. Hanya penjahat kejam. Pergi ajari dia sopan santun. Jangan sampai mati. Hahaha. Iya. Kakak, apa kau belum tahu? Sampah ini menikahi 3 menantu cantik, ayo singkirkan dia hari ini. 3 gadis cantik itu, bukan untuk kita main-main. Ini tentang kakak. Ini buruk. Pihak lain jelas memasang jebakan. Menunggu Sun Jian masuk jebakan. Aku seperti Phoenix dalam masalah, tidak sebaik ayam. Tidak bisa membantunya sama sekali. Begitu identitas terungkap, akan membawa bencana yang lebih besar. Sekarang kita hanya bisa berharap wanita itu menembak. Wanita itu juga datang. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Seperti aku tidak ingin terungkap. Tapi sekarang situasi Sun Jian sangat berbahaya. Jika aku bergerak, pasti akan mengingatkan pemerintah. Lalu identitasku terungkap. Jika aku tidak melakukannya, hidupnya dalam bahaya. Apa yang harus kulakukan? Anjing, apakah kau gila karena wanita itu malam itu? Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Biar kau tahu akibatnya menghina Tuan. Patah. Sangat kuat. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Menurutmu, Bunuh dia. Bunuh dia. Apa yang kau lakukan? Potong kakinya untukku. sekarang aku punya sistem untuk menguasai seni bela diri. Ayo. Beri aku kesenangan. Keterlaluan. Gubernur secara pribadi membunuhmu. Sun Hu. Saudaramu Sun Hao menyembelih sapi. Menurut hukum, ini dosa yang bisa dihukum mati. Kau ini seorang Yamen. Tidak memikirkan hukuman berat. Sebaliknya, dia membiarkan saudaranya dan bawahannya menyembelih sapi di lubang. Mengumpulkan orang banyak untuk makan daging. Mengetahui hukum tapi melanggarnya. Dosa ditambah 1. Kalian semua tunggu hukuman pancung. Di saat seperti ini, makanan adalah prioritas nasional. Mereka berani menyembelih sapi. Bahkan jika bupati datang, tidak bisa melindungi mereka. Menurut contoh kekeringan besar, penyembelihan sapi memang kejahatan yang bisa dihukum mati. Jangan takut, saudara-saudara, anak malang itu sangat miskin sampai hanya kutu yang tersisa, apalagi banding. Dia bahkan tidak mampu membeli kertas kasar, potong lidahnya sekalian. Asal jangan bunuh siapapun. Maafkan dia juga tidak bisa naik banding. Aku hampir lupa. Untungnya, saat aku datang, memanggil seluruh desa untuk datang dan menonton pertunjukan. Barangkali ini akan segera tiba. Biarkan mereka melihat, bagaimana cara kamu membunuh sapi untuk diambil dagingnya, bagaimana kamu menindas saya. Kamu sudah sangat siap. Kamu bajingan. Kapan kamu menjadi begitu pintar? Bos, kenapa tidak lari? Benar-benar tertangkap, tapi ini akan membuat kepala dipenggal.
bawa saudaraku pergi. Bajingan, tunggu aku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Baik. Sapi tua, sapi tua. Tuan, sekarang aku hanya bisa membalaskan dendammu di sini. Benar-benar mendorong mereka bertarung denganku itu merepotkan. Baiklah, aduh, sapi tua, rasanya enak, harum. Dua nona. Kenapa kalian di sini? Cewek-cewek ini pasti khawatir padaku datang diam-diam melindungiku. Ini bukan tempat untuk bicara, tunggu penduduk desa melihatmu makan daging, kamu tidak akan bisa menjelaskan. Tidak ada penduduk desa aku menakuti Sun Hu dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Saat pertama kali tiba, aku bahkan tidak tahu di mana mereka, di mana aku bisa menemukan penduduk desa. Dia tidak hanya tahu bela diri berani mempermainkan Sun Hu dan yang lainnya, bahkan aku tidak bisa memikirkan cara sebaik itu dalam waktu singkat. Meningkatkan nilai kesukaan lagi. Sepertinya istri pertama suka pria yang cakap dalam budaya dan bela diri. Dia cukup cakap, aku bisa membawanya kembali ke Zou besar nanti untuk menjadi ahli strategi. Jangan berdiri. Duduk. Cicipi, ini enak. Makan, makan. Bawa sisanya kembali ke Kinceng. Terima kasih, Pak. Aku tidak menyangka di masa sulit ini. Ikut dia makan daging. Foto sekali, aku tidak mau makan. Aku lapar sekali. Coba gigit sedikit. Baunya enak. HMPH. Andalkan si doyan makan. Aku tidak akan membelikanmu daging, ya? Nyonya, aku kembali. Suamiku, kau tidak terluka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Masuk dan duduk. Membawakanmu daging. Duduk. Suamiku, kau benar-benar berani dan cerdik. King Cheng menikahimu, ini berkah dari kehidupan sebelumnya. Hei, hei, hei. Terdeteksi bahwa nilai favorabilitas Chu King Cheng mencapai 7. Lotre epik dapat dibuka. 3 istriku terlalu mudah digunakan. Lembut dan hebat. Jangan terlalu senang. Kali ini kita benar-benar menyinggung kelompok Sun Hu. Cepat atau lambat mereka akan kembali untuk balas dendam. Tidak apa-apa. Aku punya caraku sendiri. Bagaimana? Mereka takut kalau pembunuhan sapi akan terungkap. Aku pasti tidak akan kembali ke desa dalam beberapa hari ini. Jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk membalas dendam padaku hanya pada saat pengumpulan gandum di awal bulan. Iya, suamiku menikahi kami bertiga. Kamu harus membayar 75 kg gandum setiap bulan. Bagaimana kami bisa melakukan ini? Hei, cuma 75 kg gandum. Kalau begitu aku akan melakukannya sekaligus. Beri dia cukup untuk setengah tahun. Dan kita punya daging di rumah. Berhenti membual, itu 450 kg untuk setengah tahun sekaligus. Sekarang seluruh Kabupaten Hongnong bisa mengeluarkannya. Hanya segelintir orang yang mendapatkan makanan ini. Makanan di rumah sudah tidak banyak lagi. Tidak peduli sehemat apapun kita tidak akan mendapatkan 25 kg bersama. Orang gunung punya trik sendiri. Lihat saja. Selamat kepada tuan rumah. Kesan baik Chu King Cheng terhadapmu bernilai lebih dari 6. Dapatkan 100 poin atribut, dan lotre khusus epik. Sistem. Bisakah kita mematikannya di malam hari? Aku sedang tidur nyenyak. Aku langsung dibangunkan olehmu. Suami, kamu sudah bangun. Kamu tidurlah. Aku akan keluar. Sistem. Poin atribut ditambahkan ke kekuatanku. Yang lain tidak berguna. Selamat. Kekuatan tuan rumah meningkat dari 58 menjadi 68, hampir di batas manusia biasa.
Sistem melakukan lotre epik. Selamat kepada tuan rumah yang mendapatkan 20 antibiotik yang ditingkatkan. 10 pancing energi baru berkualitas tinggi. Busur komposit semi-otomatis inframerah 5 buah. Adrenalin yang diperkuat 10 bungkus. 100 kentang super. Mendapat banyak uang. Wow, hahaha. Kiri 0, kanan tembak. Leigong, tolong aku. Kita hanya akan makan sedikit. Aku tidak lapar. Tidak akan makan terlalu banyak. Tidak, jika suamiku tidak bisa mendapatkan makanan, ini semua jatah kita. Jangan khawatir, dia bilang itu bisa menyelesaikan masalah makanan. Kita harus mempercayainya. Suara apa itu di pagi hari? Mulai hari ini, 3 kali makan sehari. Makan sampai kenyang. Suami, Percayalah padaku. Kehidupan keluarga kita akan semakin baik. Keluar bersamaku. Lihat baik-baik, jangan berkedip. Lihat ini. Besi yang bagus. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Busur silang yang begitu halus. Ini juga yang kamu lakukan. Ayo. Busur silang ini sangat kuat. Aku mengajari istriku cara menggunakannya. Ayo tangan kiri. Wanita itu baunya sangat wangi. Otot-otot di tubuh sangat elastis. Aku suka. Bidik di sini. Arahkan ke target. 3 dalam 1. Tapaskan tali busur dengan lembut setelah membidik. Keluarkan jarimu. Kekuatan Sianggong terlalu kuat. Apa yang kamu panggil aku? Hei, ini Sun Xiuchai, kan? Apa ini? Memancing. Hanya kamu. Juga memancing. Hanya tubuh kecilmu. Aku khawatir tidak melihat ikan sama sekali. Kamu jatuh ke sungai duluan. Dengan 3 istri. Apa ini minta istrimu mencarikan mayatmu? Benar. Kamu sudah menikahi 3 istri seumur hidup? Sepertinya aku tidak akan bisa membayar makanan. Kamu tidak sibuk bikin anak di rumah? Masih ada hati untuk memancing di sini? Pelajar miskin, makannya hari ini, besok belum tentu ada, berani mengambil 3 istri. Saat wanita tua itu melihat kamu tidak bisa mengeluarkan makanan, bagaimana kepalanya dipotong? Apa urusanmu? Ini. Ayo gunakan ini untuk menangkap ikan. Ini pancing baruku yang baru dikembangkan para wanita. Minggirlah, saksikan suamiku beraksi untukmu. Patah. Dia mengambil tongkat patah dan mencoba menangkap ikan. Sepertinya otaknya bermasalah. Ya. Suami ada ikan. Hei, kenapa ikan ini muncul sendiri? Sun Jianku memancing selalu dengan sukarela. Istri pergi ambil ikannya. Hei. Suami itu, setidaknya 3 atau 4 kati. Kita bisa makan daging lagi malam ini. Aku ingin mencobanya. Benda ini terlalu kuat. Lupakan hari ini, aku akan mengajarimu cara menggunakannya lain hari. Ini benda keramat. Ayo, pulang. Hei Sun Xiuchai, kamu punya banyak ikan. Coba, bisa beri aku 1, keluargaku sudah lama tidak makan daging. Kamu mau makan? Mimpi aja. Inceng, pergilah ke Lao Jiang, pergi ke kota bersamanya, tukar ikan ini dengan makanan, berikan dia 10 kati gandum nanti.
Oke, saya akan mencari Lau Jiang untuk pergi ke kota menukar millet sekarang. Kembali. Oke. Wan Er, kamu bertanggung jawab menanam kentang ini, potong saja. Kentangnya menjadi potongan-potongan, bungkus dengan lumpur, tunggu sampai mereka bertunas. Tidak perlu dipotong semua. Sisakan beberapa untuk dikukus dan dimakan. Oke, serahkan ini padaku. Terima kasih. Zijian, kamu punya kungfu ilmu pedang yang bagus. Kamu pergi berburu ke gunung dengan busur panah yang kuberikan. Oke. Oke. Siap. Zijian sudah kembali, ayo makanlah kentang untuk mengganjal perut. Bencana. Bencana. Ada apa? Nona Chu ditangkap oleh Sun Hu. Berhenti. Dorong. Apa ini? Ini ikan yang suamiku tangkap di sungai. Kentut. Sun Jian, seorang sarjana miskin, bisa memancing. Menurutku, ini yang kau curi, itu barang curian. Kau bicara omong kosong. Kami menangkapnya sendiri. Semua orang di desa melihatnya. Mereka bisa bersaksi. Jangan banyak omong di Kabupaten Hongnong. Apa yang kukatakan adalah bukti. Ayo, bawa semua barang curian ini kembali ke Yamen untuk disita. Dan nona kecil ini, bawa pergi. Baik. Kau tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lau Jiang. Aku menyuruhmu mengikuti King Cheng ke kota. Aku baru saja melihat pamannya bekerja di Yamen. Orang lain tidak berani menantangmu. Kau hanya menonton. King Cheng dibawa pergi oleh kelompok binatang Sun Hu. Aku difitnah. Jika bukan karena Sun Hu menghormati pamanku, aku juga akan dibawanya pergi. Mana ada kesempatan untuk kembali dan memberitahu Anda? Ada apa? King Cheng ditangkap oleh Sun Hu dan yang lainnya. Apa? Aku pergi ke Yamen untuk menyelamatkan King Cheng. Kau di sini untuk menjaga rumah. Kau tidak boleh pergi. Sun Hu dan yang lainnya pasti sudah siap. Jika kau pergi ke Yaman dengan gegabah, apalagi menyelamatkan King Cheng, kau sendiri akan terlibat di dalamnya. Xianggong benar-benar setia dan berbudi luhur. Untuk menyelamatkan King Cheng, tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Benar-benar orang yang bisa dipercaya. Aku akan pergi bersamamu. Apakah mereka masih punya hukum? Kau tidak bisa pergi. Istri bupati memiliki penyakit aneh. Dia mendatangi dokter terkenal di mana-mana untuk mengobati istrinya. Akibatnya, kantor pemerintahan kabupaten diserahkan kepada kepala daerah. Dan kepala daerah itu adalah ayah angkat yang diakui oleh Sun Hu. Mereka adalah geng. Jika kau pergi, tidak akan bisa kembali. Tunggu sebentar. Apa yang baru kau katakan? Jika engkau pergi, kau tidak akan bisa kembali. Bukan itu. Kalimat sebelumnya. Kepala daerah adalah ayah angkat Sun Hu. Tidak. Kau bilang istri bupati menderita penyakit aneh. Aku dengar paman bilang, sepertinya digigit sesuatu, lukanya bernanah dan bengkak. Banyak dokter yang melihatnya dan mengatakan tidak ada harapan. Itu infeksi luka, peradangan bakteri. Demam tinggi yang diakibatkannya tidak kunjung turun. Bagus. King Cheng terselamatkan. Apa yang kau katakan? Aku punya cara. Lau Jiang. Ada. Aku akan memberimu lagi kesempatan untuk menebus kesalahan. Bawa kami ke pamanmu sekarang juga. Biarkan dia yang mengurusnya. Bawa kami ke bupati. Katakan aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit istrinya. Aku segera berangkat. Pergi.
Sistem memberiku antibiotik versi yang ditingkatkan, pasti akan menyembuhkan penyakit istri bupati. Kau bilang dia bisa menyembuhkan. Konyol. Jangan kira aku tidak kenal bocah ini. Namanya Sun Jian, murid 7 tahun Qian Wu. Meskipun dia punya nama, tapi dia pengangguran. Dia bisa menyembuhkan? Babi betina ini bisa memanjat pohon. Masih bermimpi ingin bertemu hakim. Keluar dari penginapanku. Paman. Pergi. Kau sudah tua. Memanggilnya Paman Tuan Yi Cheng. Itu agar tidak masuk akal. Entah babi betina bisa naik pohon atau tidak. Kau bukan aku. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa. Kita semua orang terpelajar. Masa kau tidak tahu? Yang tahu tidak bicara. Yang bicara tidak tahu. Berani kau mengajari orang tua ini? Aku tanya, kau istri hakim sekarang-sekarak, para dokter tidak bisa berbuat apa-apa ya atau tidak? Ya. Dokter tidak mencari jalan keluar. Tapi mereka benar. Iya benar. Kalau begitu, Tuan Yi Cheng, hari ini aku pertaruhkan kepalaku, aku bisa menyembuhkannya. Tapi kau menghalangiku dengan segala cara, aku akan pergi dari sini hari ini, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jika kelak aku benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini, sampai saat itu, apakah istri hakim mati karena penyakit, atau mati di tanganmu? Bocah ini pandai bicara. Tidak seperti yang dirumorkan. Tidak berguna. Tuan Yi Cheng, ku dengar, banyak tabib terkenal datang berobat, bahkan jika tidak bisa sembuh, mereka tetap dibayar. Kenapa aku yang begitu percaya diri hari ini? Kau usir aku. Aku tetap bilang begitu. Jika tidak bisa sembuh, aku, Sun, akan menemuimu. Aku ikut. Aku juga. Aku juga. Kau. Itu saja. Aku bisa memperkenalkanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Jika ada masalah, jangan libatkan orang tua. Cao Min Sun Jian telah menemui Tuan Wang. Orang tua ini sudah menemui banyak dokter terkenal untuk penyakit istrinya. Tapi ini pertama kalinya seseorang semuda Tuan. Saya tidak tahu dari mana asal Tuan ini obat warisan leluhur. Apakah orang tua mereka pernah terkenal? Orang tua Cao Ming sebelumnya terdampar di Kabupaten Hongnong, meninggal di usia muda, jadi leluhur tidak pernah meninggalkan nama. Tapi garis keturunan leluhur Cao Ming ini spesialis menyembuhkan penyakit seperti itu? Berani sekali orang ini mengarang omong kosong. Menipu hakim, jika nanti tidak bisa sembuh, diketahui oleh Kabupaten Wangzi, akan dipenggal. Aku harus bosan dengannya. Bukannya orang tua ini tidak percaya, Tuan. Tapi tadi malam istriku jatuh koma. Sekarang bahkan tidak bisa minum sup. Hari ini adalah hari istriku akan meninggal, Tuan. Jika tidak ada jalan untuk kembali ke surga, silahkan kembali. Tuan, karena Tuan Wang berkata begitu, saya tidak ingin mengganggu ketenangan terakhir Nyonya. Ayo kita pergi. Untungnya Anda tidak perlu masuk. Jika tidak, akan buruk. Ayo. Jika Tuan bisa mempercayai, Sun bersedia mencoba. Meskipun saya tidak berani mengatakan, saya sangat yakin. Tapi jangan biarkan Nyonya memenuhi hari kematiannya. Saya serius. Bukan bercanda. Tapi jika ada perbedaan, Sun akan mengorbankan nyawanya. Tuan, silakan ikut saya. Saya. Oh. Nafas, Nyonya semakin lemah. Saya khawatir tidak akan bertahan lama. Tuan? Oke. Ayo, tanganku dingin. Ini lebih parah dari yang kukira. Lebih berat lagi? Sepertinya satu antibiotik tidak cukup. Setidaknya satu versi adrenalin yang diperkuat bisa dipakai. Kerugiannya agak besar. Bagaimana, Tuan?
Tadi Tuan berjanji menyelamatkan istriku. Aku baru saja mengizinkanmu masuk. Percayalah padanya keahlian medis apa yang dimiliki orang ini. Aku memang punya cara untuk menyembuhkan Nyonya. Hanya saja harganya agak mahal. Tuan, sebutkan saja apa yang Tuan butuhkan. Asalkan Tuan bisa menyelamatkan istriku, aku bersedia memberikan seluruh hartaku. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Ingin menyembuhkan Nyonya, aku harus menukar 10 tahun umurku. Sialan, semakin keterlaluan. Tetapi tabib itu baik hati, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat lagi pula. Tuan adalah pejabat yang jujur dan lurus, apalagi 10 tahun, 20 atau 30 tahun. Aku akan memberikan jarum kepada Nyonya. Sistem keluarkan adrenalin super dan antibiotik super. Tuan, apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya dari dokter lain? Ini jarum reinkarnasi. Pusaka keluarga kami. 2 tusukan, pasti sembuh. Tuan-tuan, mundurlah. Aku akan memberikan jarum. Dewasa, saya rasa tidak. Dr. Sun masih muda. Saya khawatir dia tidak akan bisa menangani semuanya dengan baik. Biarkan dia. Anggap saja seperti kuda mati yang diobati dokter kuda hidup. Jika kau membunuhnya, aku harus dikubur bersamamu. Selesaikan. Tidak apa-apa. Apa? Begitu cepat? Saya pikir tabib sakti lain membutuhkan banyak jarum untuk perawatan. Dalam waktu sebatang dupa, Nyonya akan sadar. Waktu sebatang dupa telah berlalu. Kenapa Nyonya belum bergerak? Mungkinkah Sun Jian ini telah berbohong padaku? Aduh, orang dewasa pasti sudah tahu. Apa yang harus kau lakukan? Tuan, Nyonya ada di sini. Nyonya, Anda benar-benar semakin baik. Aku jauh lebih baik. Aku ke sini untuk berterima kasih kepada Dr. Sun yang telah menyelamatkan nyawanya. Kebaikan hati dokter. Adalah tugas saya sebagai dokter untuk menyembuhkan istri saya. Tidak perlu terima kasih. Aku tadi dalam keadaan koma. Seperti berjalan melewati pintu neraka. Dr. Jeniuslah yang membawaku kembali. Kebaikan besar sang dokter. Kau harus membalas budi Dr. Jenius itu. Jangan khawatir, Nyonya. Terima kasih untuk suamimu. Hamba ada sesuatu yang ingin meminta bantuan dari para tuan. Tapi tidak apa-apa untuk dikatakan. Tuan yang baik, mohon terima sembah dari Wang. Tidak bisa. Sun Jian benar-benar menyembuhkan istrinya. Kalau begitu, apakah saya juga berjasa karena merekomendasikannya? Akan dihargai oleh para pembesar. Nyonya sekarang sudah sembuh lebih dari setengahnya. Hanya butuh 1 bulan perawatan untuk pulih sepenuhnya. Tapi saat ini, rakyat jelata ini punya sesuatu yang ingin dimintai tolong kepada para pembesar. Katakan saja. Kepala Yamen Kabupaten, Sun Hu, ingin menguasai istriku. Saat ini istriku dikurung di penjara, mohon para pembesar mengambil keputusan untuk rakyat jelata. Apa hal ini terjadi? Jangan datang. Apa yang kamu inginkan? Kulit ini sangat halus. Pantasan sampah itu mati kelaparan. Aku akan mempersuntingmu, bersenang-senang dengan kecantikan sepertimu, sebelum kau mati. Enak rasanya mati. Tolong. Keras kepala ya? Itu yang membuatnya menarik? Para petugas Yamen dipanggil untuk minum oleh kakakku Sun Hao. Bahkan jika kau merobek tenggorokanmu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Di mana kau, Tuan? Datang dan... Sampah itu, kau masih berharap dia menyelamatkanmu? Sebentar lagi hari makanan. Saat dia dipenggal, aku akan membawa kalian bermain bersama. Nona kecil, ikut aku saja, ikut aku. Nanti makan enak dan minum pedas. Aku janji tidak akan menyakitimu. Nah, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. sampah itu bahkan tidak buang air kecil dan foto dirinya. Aku suka wanitanya, itu berkah baginya.
Ayo, Suami, Nona kecil. Kau masih bermain tipu denganku? Sunhu. Tuan Wang. Sunhu, Kepala Sun. Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan tahu ada penjilat sepertimu. Kemari, ambilkan untukku. Tuan, ada kesalahpahaman. Tadi aku sedang menginterogasi tahanan, pasti Tuan salah lihat. Apa aku bodoh? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Berani kau membantah? Pasti kau memfitnahku di depan Tuan. Tuan, jangan percaya omongan anak ini. Tuan Wang, kenapa Tuan membunuhku demi sampah yang tidak penting? Pasti dia hanya pura-pura di depan Tuan. Tuan Sunhu akan dipenjara mulai sekarang. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Aku pasti. Tuan, masukkan saja dia ke sel itu terlalu murah untuknya. Kamu tidak berhak bicara di sini. Bahkan jika kamu menjebakku, maka kamu harus mendengarkan keputusan Tuan Wang. Kamu pikir kamu siapa? Berani menghalangi penegakan hukum Tuan Wang. Tuan Wang tolong. Sebelum mengirimnya pergi, beri rakyat jelata waktu sebentar. Hanya rakyat jelata. Berani-beraninya kau mengatur para pembesar. Baik. Bagaimana bisa begini, Tuan? Tuan. Mengusir istriku. Membunuh sapiku. Kau akan membunuhku, kan? Sun Jian, tunggu aku akan membunuhmu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Sebelum itu, aku harus membunuhmu dulu. Istri balas dendam untuk suamimu. Apa yang kau mau? Jangan main-main. Sunhu, kamu berbuat onar di desa kejahatan yang keji, membunuhmu terlalu ringan untukmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari Sudah 2 jam. Kenapa mereka belum kembali? Pasti Sun Xiucai. Pura-pura jadi dokter jenius. Biarkan Bupati tahu yang sebenarnya. Tidak mungkin. Aku harus pergi ke Yamen untuk melihat. Sianggong, Qing Cheng. Qing Cheng, kamu tidak apa-apa. untungnya suamiku datang tepat waktu. Selamatkan aku, sekarang Sunhu telah dipotong oleh Perdana Menteri. Kamu membunuh Sunhu. Tidak juga. Aku hanya memadamkan nafsunya. Sun Jian, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Sunhu, kau terlalu banyak gangguan, biarkan aku memberimu istirahat. Beraninya kau memukulku, Tuan Wang pasti akan menghukummu. Tidakkah kau tahu? Aku menyembuhkan Tuan Wang dan istrinya, aku sekarang dermawan besar bagi keluarga mereka, jadi meskipun tidak terjadi hari ini, aku juga bisa menyelamatkan istriku. Itu tidak mungkin. Penyakit Nyonya Wang tidak bisa disembuhkan oleh begitu banyak dokter hebat, bagaimana bisa kamu? Itu bukan urusanmu, kan? Sekarang bersiaplah untuk mati. Istri, dia tidak akan pernah menyakiti wanita lain lagi. Apakah kau puas dengan hukuman ini? Apapun yang dilakukan suami, aku suka. Baik. Ayo, kita pulang. Jadi kaulah yang menyelamatkan istri kepala distrik, dia menjadi dermawan besarnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak dokter hebat, bagaimana kau melakukannya? Ilmu pengobatan hanyalah salah satu dari banyak kemampuan, agak kurang mengesankan. Suatu hari kau akan tahu seberapa kuat suamimu. Tuan Sun, sudah larut. Tidak aman berjalan di malam hari. Kau dan beberapa wanita, bermalamlah di rumah Reot Wang. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali besok pagi. Terima kasih. Baik, aku akan membereskan barang. Kalau begitu aku juga akan membantu. Sikap Wang Yicheng terhadap Sianggong telah berubah drastis. Sepertinya hal-hal yang baru saja dikatakan itu benar. Dia benar-benar pria yang cakap. Menambah lagi poin niat baik, bukankah akhir-akhir ini semakin baik? Tidak buruk. Kemampuan yang luar biasa. Akan membuat senjata. Juga paham ilmu pengobatan.
Bawa dia kembali ke minggu besarku, jadi pendampingku, mengapa khawatir gagal? Istri kedua juga luar biasa hari ini. Sianggong mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi sapi dan kuda. Berikan hal yang paling berharga kepada suamiku. Membalas kebaikannya. Suamiku, betapa hebatnya dirimu sekarang. Bukan hanya Wang Yicheng yang menghormati suamiku. Bahkan Bupati Kabupaten menganggap Sianggong sebagai tamu. Bagaimana dengan Tuan Mulut? Suamiku, apakah kamu benar-benar hanya orang biasa? Kemampuan yang ditunjukkan suamiku jelas bukan orang biasa, tahu begitu banyak, bahkan keterampilan medisnya sangat hebat. Banyak pangeran dan menteri tidak bisa menghasilkan pewaris seperti itu. Mungkin dia keturunan keluarga tersembunyi? Mungkin dia pemimpin dari suatu kekuatan besar? Sebenarnya saya punya banyak orang cakap di bawah komando saya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak sendirian? Kedua wanita ini benar-benar punya otak besar. Saya hanya orang biasa. Saya hanya sedikit lebih berbakat dari yang lain. Sekarang, ayo tidur. Tempat tidur ini cukup besar hari ini. Kita berempat berdesakan. Seharusnya bisa tidur. Tidurlah. Dan seterusnya. Untuk apa kamu membuka pakaian? Aku suamimu. Itu ilegal untuk melepas pakaianmu. Aku belum mengakui bahwa kamu suamiku. Jika kamu ingin tidur, biarkan King Cheng tidur denganmu. Perempuan ini selalu menjadi pengacau. Tidak apa-apa. Oke. Kalian bertiga tidur di tempat tidur. Aku tidur di lantai. Hei, tidak nyonya, kenapa kau menangis? Suamiku, apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kenapa suamiku tidak ingin aku tidur? Baiklah, maka istriku akan tidur denganku hari ini. Oke. Bisa menikah dengan suamiku adalah berkah terbesar dalam hidup Cincang. Aku harap suamiku akan berbelas kasih. Menikahimu juga merupakan berkah bagiku. Aku akan lembut. Sun Jian punya bakat dan kemampuan. Aku ingin kembali ke kerajaan Zhou besar. Aku hanya bisa bergantung pada pria ini. Atau jika dia benar-benar bisa membantu merawat keluargaku, menghilangkan rasa malu, sejarah resmi nama yang bersih, maka aku bersedia melayaninya seumur hidupku. Bahkan jika aku menjadi budak atau pelayan. Tidur yang nyenyak. Hei, kedua wanita itu kelihatan lesu. Kenapa semalam tidak istirahat dengan baik? Omong kosong. Setelah semalaman berguling, siapa yang bisa tidur nyenyak? Hanya agak tidak nyaman karena pindah tempat. Tuan Sun, apa semalaman Tuan beristirahat dengan baik? Sebentar. Saya antar Tuan pulang dengan kereta ini. Tuan Lau, namun, isi kereta ini adalah... Ini 300 kati gandum yang dipesan oleh Tuan Bupati untuk suamiku. Dan beberapa kain, ada juga plakat rumah para pahlawan yang ditulis langsung oleh Yang Mulia. Yang Mulia khawatir mengirim terlalu banyak makanan. Akan ada pengungsi yang mengincar. Dengan plakat ini, mereka tidak akan berani mengganggu keluarga suami. Tuan juga berkata, sekarang tidak bisa memberi uang tunai, tapi makanan dan dana ini akan membantu Tuan hidup. Karena itu kehendak Tuan Wang saya yang hina ini tidak akan menolak. Dengan gandum ini, kita tidak perlu khawatir untuk 2 bulan ke depan. Para wanita pulanglah. Sun Xiuchai. Lau Jiang, kapan kamu pulang? Rumahku. Aturan dari Bupati. Dia memberiku perak. Suruh aku pergi ke kota dan cari orang untuk bersih-bersih. Kata suruh Tuan dan 3 nyonya, hidup lebih baik. Bupati Wang ini sebelumnya selalu punya reputasi baik. Sekarang tampaknya dia layak dijadikan teman. Sianggong, kehidupan keluarga kita semakin baik dari sekarang. Oh, Sun Xiuchai, ku dengar kamu menyelamatkan nyawa istri Bupati.
Sekarang dia jadi orang besar. Aku sudah lama lihat Sun Xiu Chai tidak biasa. Pasti akan naik di masa depan. Aku memang benar. Dulu, pemilik asli tidak bisa angkat kepala di desa. Sekarang sudah maju, mereka ambil inisiatif untuk menjilat. Sepertinya tidak peduli dunia apa. Sifat manusia yang menjilat, menindas miskin dan mau kaya. Jangan khawatir. Selama kamu berusaha sebaik mungkin untukku, manfaatnya pasti ada untukmu. Oh, iya. Kentang yang kuminta kamu tanam sebelumnya. Bagaimana cara menanamnya? Kami ikuti petunjuk Nyonya Zhou. 1000 bibit sudah dikembangbiakkan dalam 2 hari terakhir. Tinggal menunggu di balik. Kamu bisa menanamnya. Kentang super yang dikasih sistem. Varietas bagus. Bahkan dalam kondisi keras begini, dia akan tumbuh subur. Isi perut dulu saja. Untuk rencanakan langkah selanjutnya. Lao Jiang. Tadi, aku minta kamu suruh petani di desa bantu garap tanah, bagaimana perkembangannya? Sudah lebih dari 20 orang yang mendaftar. Tapi semuanya perempuan dan anak-anak. Laki-laki desa, mereka semua ditarik wajib militer dan pergi ke medan perang. Aku sudah memikirkannya. Ya, membajak tanah sebenarnya tidak terlalu sulit. Asalkan punya alat yang tepat. Masih bisa dilakukan. Tapi peralatan besi di desa sudah dijual sebelumnya. Ditukar dengan makanan. Di desa sekarang hanya tersisa perkakas kayu. Tidak bisa bekerja sama sekali. Sekarang sedang perang. Besi yang bagus ditempa menjadi senjata, dikirim ke medan perang. Alat pertanian dari besi semakin sulit didapat. Kalau tidak punya alat yang tepat, bibit sebagus apapun, sulit untuk menumbuhkan tanaman. Sepertinya ide kita akan gagal. Siapa bilang kita tidak punya perkakas besi? Tunggu aku. Hei, mau ngapain kamu? Dia punya akal baru lagi. Sistem. Aku ingin menukar undian biasa dengan perkakas pertanian. Penukaran berhasil. Hadiah untuk host berupa 30 set alat pertanian berkualitas tinggi. Wah, pasti ini alat pertanian berkualitas tinggi. Dengan alat-alat ini, nenek berusia 80 tahun pun bisa bekerja di ladang. Keluarlah. Bagikan alat pertanian ini kepada yang mendaftar kerja. Ide bagus. Ini pertama kalinya aku melihat besi sebagus ini. Dia pasti punya rahasia besar di belakangnya. Aku akan membawanya kembali ke Dazhou. Jadi suamiku. Mas, luar biasa kentang yang dibuat Mas. Enak banget kalau dipanggang. Tepat. Sup yang dibungkus mie instan punya rasa unik. Kenapa kamu nggak coba juga? Kentang parut ini enak banget, asam pedas, enak, cuma aku udah nggak bisa makan lagi, sekarang orang biasa aja nggak bisa makan kenyang. Tapi kita punya nasi, mie, dan daging. Senang banget ikut Mas. Para wanita, ayo coba kentang goreng yang baru keluar. Apa ini? Ini barang bagus. Satu gigitan. Luarnya renyah. Dalamnya lembut. Ayo, makan. Makan ini selagi panas. Nggak enak kalau udah dingin. Oke. Nah, kalau dipasangin dengan saus tomat, maka nggak ada lawan. Coba juga. Enak. Iya kan? Mas, kamu hebat. Aku seharusnya yang masak untukmu. Hanya saja kemampuan masakku nggak sebagus kamu. Enak. Nggak mungkin, aku harus bawa Sun Jian kembali ke Dazhou. Dia jenius langka dalam seabad. Ini enak. Tapi kalau kebanyakan makan, gampang gemuk. Kita perlu lebih banyak olahraga. Sukses di rumah. Tidak, ini rumah para pahlawan. Ini dia, ku dengar. Mereka tidak hanya punya banyak makanan. Dan 3 wanita cantik, seperti Bunga dan Giok. Jika kau membawa barang palsu, semua saudara akan dapat semuanya. Siapa? Tidak apa-apa, aku lihat saja. Ada orang? Siapa?
Berani menyakiti suamiku. Apa nona kecil tahu kungfu? Tapi, aku suka. Suami, kau terluka. Ya, nanti aku obati. Sang pahlawan wanita meninggalkanku hidup seperti anjing. Berani menyakiti suamiku. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Tinggalkan seseorang di bawah pisau. Aku minta kau menjawab. Namaku Chen Xiaodao. Julukannya Scar. Aku akan menginjaknya. Kau sangat Apa itu mengintai? Kamu bahkan tidak tahu apa itu mengintai, hanya untuk menyelidiki situasi secara diam-diam, supaya mudah digunakan nanti. Lihat pakaiannya, sepertinya dia adalah bandit dari gunung dekat sini. Wanita ini tahu banyak, sepertinya identitasnya juga sangat tidak biasa. Ya. Saya dari Gunung Langtou dekat sini. Bos menyuruh saya untuk mengintai lokasi. Saya hanya karakter kecil, peran pendukung kecil. Bandit di Gunung Langtou sekarang bahkan merampok penduduk desa biasa. Sepertinya dunia sekarang semakin sulit. Saya tidak menyangka. Saya sudah diincar bandit begitu cepat. Ayo laporkan ke pejabat. Biarkan Tuan Wang yang menangani masalah ini. Tidak pantas. Setidaknya ada 5 produk palsu dalam radius 100 li. Totalnya, setidaknya ada 2.000 orang. Kantor kabupaten di Hongnong paling banyak memiliki 100 orang. Jangan bicara tentang penumpasan bandit. Lebih baik tidak ditindas. Lalu bagaimana? Mungkin kamu melepaskannya? Tuan, tolong, lepaskan saya. Saya jamin kalian tidak punya makanan di rumah. Dengan begitu, bos, kami tidak akan datang merampok rumah kalian. Kamu mau makan kentut? Aku akan melepaskanmu hari ini. Kamu besok bawa orang untuk merampok uang. Kenapa tidak kita bunuh saja dia? Daripada melepaskannya dan nanti menyusahkan kita. Para bandit ini sangat licik. Jika pemburu itu terbunuh, mereka masih akan turun gunung keesokan harinya untuk mengambilnya. Mungkin bahkan membantai desa. Bukankah itu mustahil untuk dikatakan? Pemerintah tidak bisa mengendalikannya, kita bahkan tidak bisa melawan. Baru saja punya hari yang baik. Sudah berakhir? Sebagai ayo berkemas dan pindah malam ini. Di dunia sekarang ini, bandit ada di mana-mana. Kemanapun kau pergi, kau akan diawasi. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Bagaimana? Hentikan para bandit. Apa yang kau tertawakan? Kau benar-benar konyol. Kami memiliki lebih dari 600 saudara di Gunung Langtou. Satu teguk ludah bisa menenggelamkan cucumu. Kau satu-satunya sarjana miskin yang ingin membunuh kami. Para wanita, jangan panik. Bahkan jika ribuan orang menikah, mereka akan dihancurkan. Ikat dia dan bawa ke kepala desa. Xiaojian tamu langka. Aku membawa seluruh keluargaku untuk menemuiku di malam hari. Jangan repot-repot menambahkan air. Bagaimana denganku? Aku tidak suka bertele-tele. Aku akan langsung mengatakannya. Pria ini adalah bandit dari Gunung Kepala Serigala di barat. Aku datang ke desa hari ini dan dia tertangkap olehku. Menurut perkiraanku, para bandit akan datang untuk membantai desa dalam waktu paling lama 5 hari. Apa pendapatmu? Bandit. Desa kami sangat miskin. Kenapa para bandit mengincar kita? Ini bukan malam besar. Kamu datang kemari untuk menghibur orang tua ini, kan? Jangan pura-pura mati berdiri di sana, buktikan dirimu cepat. Kakak, aku juga seorang bandit, berikan aku muka. Aku biarkan kamu membuktikannya, kamu buktikan satu kata lagi aku potong lidahmu. Ayo. Anak ini pasti bukan penduduk biasa. Penduduk desa biasanya lari ketika melihatku. Kenapa orang ini lebih jahat daripadaku? Buktikan. Ini adalah tanda dari Gunung Kepala Serigala. Sudah habis. Sudah habis. Aku sedang diawasi sekarang. Sampai takut seperti ini? Ini adalah perilaku normal saat melihat kami para bandit. Sudah habis, sudah habis, sudah habis. Para bandit datang untuk membantai desa. Bagaimana kita melakukannya? Bukankah aku datang kepadamu untuk membahas ini? Aku punya cara untuk menghadapi para bandit, tapi aku butuh bantuanmu. Sun Jian, kamu cepat-cepat beritahu keluargamu untuk lari kembali ke gunung. Gunungnya terjal. Para bandit tidak akan naik untuk sementara. Ingat bawa lebih banyak makanan. Aku tidak berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengar apa yang kukatakan sama sekali? Apa katamu?
Aku bilang aku punya cara untuk menghadapi para bandit, tapi aku butuh bantuanmu. Anak aku tahu dulu kamu diremehkan oleh penduduk desa, bahkan dibully. Bukankah itu karena kamu malas? Kamu tidak bisa sombong sekarang karena ini. Itu tidak merugikan seluruh desa. Lagi pula, kamu juga tidak bisa mengalahkan bandit. Sudahlah. Kamu sangat ketakutan. Pergi dan beritahu penduduk desa untuk lari. Aku akan mengatasinya sendiri. Kepala desa suamiku hebat. Dia pasti punya solusi. Kenapa harus lari? Saat itu, bandit sudah membakar desa. Kami pulang tanpa rumah. Begitu. Dia baru saja menyembuhkan istri bupati. Hanya dengan sedikit keahlian ini, tidak bisa menangani ratusan bandit Xiaojian. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi nyawa seluruh desa dipertaruhkan. Tidak ada ruginya. Kepala desa, tolong percaya padaku. Aku sangat percaya diri, melawan bandit tanpamu, aku hanya 70% yakin. Desa bilang, Sun Xiucai sudah berbeda dari sebelumnya. Apa dia benar-benar punya cara menghadapi bandit? Tapi selama kamu membantuku 100% yakin. Oke, aku akan percaya padamu lagi. Katakan dulu, apa rencanamu? Berikut ini. Rencanaku terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama adalah membawa orang ini ke desa. Kumpulkan penduduk desa. Beritahu, mereka bandit akan datang. Kedua, kamu beritahu, penduduk desa kamu sudah melapor ke pejabat. Tapi butuh 5 hari untuk mengumpulkan pasukan. Selama periode ini, makanan dikumpulkan. Para pengelola mengikuti perintah. Ketiga, panggil semua orang di desa yang bisa bekerja. Bekerja denganku membuat benteng dan jebakan. Rencana anakmu sebenarnya sama dengan rencana orang tua ini. Sama sial. Apa kamu jago membual? 2 saudara perempuan. Apa menurutmu suamiku benar-benar bisa mengalahkan para bandit kali ini? Maaf, maksudmu? Dia suamimu, bukan suamiku. Ingin menjadi suamiku, harus berada di bawah orang itu. Hanya orang luar biasa di dunia yang melebihi 10.000 orang yang bisa melakukannya. Kakak Zhou, standarmu terlalu tinggi, kurasa kau berasal dari keluarga terpandang. Mungkinkah setelah keluarga kerajaan? Berhenti membicarakanku, bukankah kau juga menyembunyikan identitasmu? Praktisi bela diri wanita jarang ada. Apalagi kemampuanmu lebih kuat dari pria biasa. Pasti kau seorang jenderal, aku hanya bercanda. Kau tidak perlu gugup, kita sekarang saling bergantung. Aku tidak akan mempedulikan identitasmu. Baik, aku tidak peduli siapa dirimu. Baik. Apa yang dibicarakan kedua saudari ini? Apa kau percaya Xiang Gong bisa menangani bandit? Percaya, tentu percaya, hanya khawatir dia akan terluka, lagi pula bandit itu jahat. Untungnya, nilai kesukaan istri pertamaku naik menjadi 6. Memberiku undian epik. Sistem aku ingin menentukan undian epik untuk senjata. Selamat kepada tuan rumah, memperoleh 100 busur silang pemicu sensor, inframerah, 100 lembar jaring ikan, raksasa otomatis 10.000 keping duri, besi tersembunyi 100 set, duri tanah tersembunyi 20 tiang penolak, kuda 5 granat, paket hadiah premium. Aku sedikit menantikan lotre epik Zhou Waner. Kejutan apa yang bisa kamu berikan padaku? Tiga titik dan 1 garis hati membidik mangsa, tarik pelatuk untuk menembak. Oke. Semua orang melihatnya. Selama kita punya senjata, para bandit tidaklah kebal. Kali ini, selama kita bekerja sama, pasti bisa mengalahkan para bandit. Betul, Sun Xiucai. Kali ini desa kita menjadi sasaran para bandit. Kita harus mengandalkan diri sendiri kalau ingin bertahan hidup. Aduh, kepala desa, bukan kami tidak percaya. Para bandit ini semuanya jahat, membunuh tanpa berkedip. Kami bahkan tidak bisa cukup makan. Bahkan dengan senjata kami tidak sebanding dengan para bandit. Sun Xiucai punya cara menghadapi bandit. Kalau orang ingin hidup, mereka akan mendengarkan dia. Seorang sarjana miskin yang malas, dulu kalian meremehkan orang begitu, kalian lupa. Mau saya bilang dengarkan sampah itu, lebih baik dengarkan saya. Semua orang berkemas lebih awal dan bersembunyi di gunung. Bandit akan membakar desa, biarkan saja mereka bakar. Semudah yang kamu katakan. Saya punya seorang nenek berusia 70-an yang tidak bisa berjalan. Masih ada anak-anak yang menunggu diberi makan.
Bagaimana cara lari ke gunung? Apa urusan keluargamu dengan saya? Orang tua dan menantu saya kelaparan. Pokoknya, saya sendiri kenyang sekarang, dan seluruh keluarga tidak lapar. Mana saya bisa peduli begitu? Bangsat, kamu tidak punya hati nurani mengatakan ini. Kalau Sun Shuchai tidak mempekerjakanmu bertani 2 hari ini, kamu pasti sudah mati kelaparan. Kamu masih bermain-main? Kamu memaki siapa? Ada apa? Apa yang saya lakukan? Ada apa? Kamu lihat saya tidak akan membunuhmu. Yang paling dibenci Sun Jian dalam hidupnya adalah perkelahian di dalam sarang. Mulai sekarang, siapapun yang bisa percaya padaku akan tinggal dan melawan bandit bersama. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan pergi. Tidak ada urusan kita apakah kita hidup atau mati di luar. Xiao Jian, katakan pada semua orang caramu. Kali ini para bandit menyerang. Selama semua orang mengikuti perintahku, aku janji akan membuat para bandit ini tidak bisa kembali. Siapa sih yang tidak membual? Aku akui busur di tanganmu cukup mengesankan. Tapi ada ratusan bandit, apa kau bisa membunuh mereka? Kau harap para perempuan desa ini ikut membunuh bandit? Kau hanya ingin desa kehilangan nyawa bersamamu. Sebelum perang besar, hal yang paling tabu adalah menggoyahkan semangat pasukan, ada kesenjangan antara kekuatan kita dan para bandit. Dengan begini, perang belum dimulai, aku khawatir kita sudah kalah 90%. Jangan panik, Xianggong pasti punya cara. Situasi saat ini, bahkan jika panglima besar di medan perang datang sendiri, tidak bisa mengubah keadaan. Lagi pula, sekuat apapun komandannya, tidak bisa memimpin sekelompok pengecut mengalahkan musuh yang kuat. Aku tahu apa yang dikatakan Ergo adalah yang ingin dikatakan banyak orang, tapi tidak berani mengatakannya. Baiklah. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk menghilangkan kekhawatiran semua orang. Sun Shuchai, apa ini? Apakah ini senjata baru? Tepat sekali. Aku menamainya petir guntur super tak terkalahkan. Jangan lihat kecilnya, ini hanya benda kecil, cukup untuk mengirim puluhan bandit kuda ke alam baka. Mengirim puluhan bandit kuda ke alam baka? Siapa yang tidak membual? Hanya gumpalan ini bisa membunuh bandit? Aku tidak percaya. Gavin, kau tidak percaya padaku? Kemari, coba lihat. Apa yang kau lakukan padaku? Bukankah kau meragukan kata-kataku? Aku ingin kau merasakan sendiri kekuatan. Berani-beraninya kamu. Siapa yang tidak berani? Kalau saja tidak sekuat yang kamu bilang, 3 istri ini bisa memberiku 1. Jika lebih baik dari yang saya katakan, mulai sekarang, kalau lihat aku, kamu harus panggil aku bapak. Kalau lihat istriku, kamu harus panggil aku ibu. Setuju. Pegang erat-erat. Meski aku cuma punya 5 granat di tangan, tapi untuk menaikkan semangat, membuat penduduk desa percaya padaku, aku hanya bisa menyia-nyiakan 1, buka sekrupnya. Tarik talinya. Apa ini? Sesuatu yang meledak. 3, 2, 1 lempar. Tidak, apa yang harus kulakukan? Lepaskan aku sekarang. Sun Jian, kamu bisa berhenti bermain tipu muslihat di sini. Ledakan apa? Wanita-wanita, tutup telinga kalian. Sihir? Apakah Sun Jian menggunakan sihir? Ini bukan sihir, itu adalah penemuanku. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak caraku, yang paling tidak berarti. Apakah itu mengurangi kekhawatiranmu? Ada artefak ini. Kami tidak takut lagi pada bandit. Sun Shuchai, kamu luar biasa. Aku percaya, kamu bisa melindungi kami. Kami akan melakukannya bersamamu, mulai sekarang. Kami bersamamu, melakukannya bersamamu, melakukannya bersamamu. Aku memiliki artefak seperti itu. Penyatuan dataran tengah sudah dekat. Kita harus membawanya kembali. Jadilah suamiku. Bekerja dengan Sun Jian. Melakukannya bersamamu. Suami, kamu benar-benar jenius. Kita bersatu. Selama kita menggunakan taktik kita dengan benar, kita pasti bisa melawan para bandit. Suami, kamu hebat. Nilai kesukaan Chu Qingcheng mencapai 10.
Selesaikan strategi, dengan tuan rumah sampai mati. Lotre level dewa bisa dibuka. Istri ketigaku luar biasa. Bagaimana hasilnya? Jadi, kamu percaya padaku? Aku percaya. Apakah kamu takut pada bandit? Tidak takut lagi, tidak takut lagi, tidak takut lagi. Berani melakukannya dengannya. Berani. Para hadirin, ini adalah saat hidup dan mati. Kita hanya bisa melewati ini bersama-sama. Menyerah begitu saja, itu hanya akan membiarkan bandit menghancurkan rumah kita. Membiarkan orang yang kita cintai mati, sia-sia. Mulai sekarang, aku dan istri-istriku akan mengatur tugas untuk kalian semua. Mengajari semua orang cara menggunakan senjata. Selama kamu mendengarkanku, kita pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Oke. Lau Jiang kerja bagus. Sun Shuchai, jangan khawatir. Jangan biarkan para bandit masuk ke desa setapak pun. Tingkat penempatan yang adil, pandai merebut hati orang, pasti bakat seorang jenderal. Wuneng Anbang, obat bisa menyelamatkan nyawa. Dengan bantuan orang ini, aku akan kembali ke Zhou Raya untuk naik tahta dan menjadi kaisar, sudah di depan mata. Suami, kamu luar biasa. Bupati Wang mendengar bahwa Tuan Wang mengorganisir penduduk desa untuk melawan bandit di desa, khusus memerintahkanku untuk datang. Bupati berkata, selama Tuan bisa menyelamatkan desa, mengusir para bandit, dia pasti akan mengajukan ke istana secara pribadi. Mohon berikan penghargaan untuk Tuan. Terima kasih, Tuan Wang, atas kebaikanmu. Sun tidak akan dipermalukan. Hati-hati Tuan. Aku akan kembali untuk melapor. Bos besar, desa di depan. Keluarga Sun Jian punya banyak makanan, 3 istri, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Oke. Kali ini, aku akan memberimu penghargaan atas Sun Hao, maksudmu bukan desa ini? Yang tersisa hanya orang tua, perempuan, dan anak-anak. Ada apa ini? Hanya menggertak kepala, tunggu sebentar. Aku akan membuat mereka menyerah. Warga di dalam, dengarkan aku, Sun Hao, sudah kembali. Asal kalian menyerah dengan patuh, aku janji bos akan mengampuni kalian. Jangan percaya omong kosong. Serigala tak tahu diri ini. Dia sekarang jadi bandit. Kita punya Sun Shuchai di sini. Takut padanya. Baik, karena kalian tak tahu diri, aku perjelas bos bilang, kali ini aku datang hanya untuk 2 hal, makanan keluarga Sun Jian, dan ketiga istrinya. Asal kalian serahkan Sun Jian dan istrinya, kami akan pergi saat itu juga, tak akan menyakiti kalian sedikitpun. Tipu muslihat ini cukup keji. Suamiku. Tembak. Mati. Berhenti, beri aku serangan, bunuh mereka semua, jangan sampai ada yang lolos bunuh. Jangan panik, semuanya tembakan panah. Bunuh. Baris pertama pasang. Berhenti, orang-orang ini sangat galak. Mundur. Oke, menang, kita berhasil. Tenang semua. Ini baru langkah pertama. Mereka tidak akan pernah menyerah saat menderita kerugian. Lain kali akan ada balas dendam yang lebih gila. Semuanya tingkatkan patroli, perbaiki benteng. Pertempuran berat menanti. Suami kita benar-benar berhasil mengusir para bandit.
Senjata ini sangat kuat. Jika senjata seperti ini bisa membantuku, maka aku punya harapan. Kita di sini lagi. Bos besar, kami ceroboh waktu itu. Kali ini sesuai katamu, lakukan di malam hari, jaga keamanan. Hujan panah waktu itu terlalu jahat. Diam. Bos punya rencana sendiri. Kudengar ketiga istri masih ada di sana. Aku kehilangan puluhan saudara waktu itu. Bahkan sampah Sun Hao pun ikut masuk. Malam ini aku akan membuat Sun Jian itu membayar dengan darah. Diam. Siapa yang menyebut waktu itu? Aku tebas dia. Ingat, siapa yang ketahuan? Aku tebas dia hidup-hidup. Ayo. Saudara-saudara, geledah rumah-rumah satu persatu, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Apakah semua bandit dari Gunung Langtou ada di sini? Aku baru saja menangkap mereka semua hari ini. Suami, sungguh, apa yang kau katakan? Mereka benar-benar datang menyerang. Suami, aku sungguh tidak menyangka. Beraninya, kau memiliki strategi seperti itu. Jika di medan perang, pasti seorang ahli strategi. Dia semakin baik dan baik, harus kembali ke Dashou bersamaku. Warga, para bandit ini tidak ada apa-apanya di depan Sun Shuchai. Kau, bagus kau Sun Jian. Beraninya kau main curang padaku. Berurusan dengan bandit tak berperasaan sepertimu, apakah kau masih ingin bicara soal moralitas? Hanya orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat ini. Aku punya begitu banyak saudara. Bahkan jika kau disergap, satu orang saja bisa menenggelamkanmu dengan seteguk ludah. Saudara-saudara, bunuh mereka semua. Warga. Dasar sekelompok orang kejam, serbu ke arah Lao Tzu, jangan pedulikan jebakan ini. Tidak mungkin, kita tidak bisa melanjutkan ini lagi, orang-orang ini terlalu licik, kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Kepala desa, lihat, sudah kubilang, selama kau percaya padaku, aku 100% yakin bisa menghadapi para bandit ini. Tepat sekali. Sekilas, aku bisa lihat bahwa kau bisa mewujudkannya. Kau benar-benar bisa berpura-pura, Pak Tua. Benar. Satu di sana. Bunuh dia ya, iya. Dan yang ini juga. Baris pertama taruh. Sun Jian Lao Tzu membunuhmu. Jangan sakiti suamiku. Bosnya sudah ditangkap, kamu masih tidak menyerah. Kepala desa mengikat mereka semua kirim ke pemerintah besok. Teman-teman, ikat mereka. Xianggong, kamu sangat tampan. Dia tidak hanya berani dan cerdik, dia bisa mengubah sekelompok gerombolan menjadi pasukan yang tangguh, komandan. Seperti itu, ayahku belum. Pria ini monster. Jika aku memilikinya, jangan takut pada musuh yang kuat. Aku harus memilikinya, berapapun biayanya. Kerja bagus. Nilai kesukaan para istri juga naik. Sepertinya undian epik akan datang lagi. Tuan Sun, semoga Tuhan memberkati saya di Kabupaten Hongnong. Semoga Tuhan memberkati saya dalam semalam.
Itu benar-benar memberantas geng Gunung Langtou yang sudah lama bermasalah. Ini adalah prestasi besar. Tuan Wang terlalu memuji. Ini adalah hasil dari usaha bersama warga desa. Tuan, jangan terlalu rendah hati. Saya telah menulis ini sebagai laporan. Dikirim dengan cepat sejauh 800 mil ke Beijing. Kaisar mengetahuinya, akan ada hadiah besar. Pada saat itu, Tuan akan diangkat dan diberi gelar bangsawan, dan itu sudah dekat. Istri, apa yang kau lakukan? Bangun. Kakak, ada apa denganmu? Suami, Zijian selama ini menyembunyikan sesuatu darimu? Hari ini aku tidak berani lagi berbohong. Ayahku dulunya adalah seorang jenderal di Universitas Peking. 3 tahun lalu, ayahku difitnah karena bekerja sama dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Lebih dari 300 orang diasingkan. Sekarang Xianggong telah memberikan kontribusi besar. Aku berharap suamiku akan memperbaiki nama keluargaku, bahkan untuk budak dan pelayan. Aku juga akan membalas budi suamiku atas kebaikan. Berdiri. Kamu adalah istriku, Sun Jian. Urusanmu adalah urusanku. Aku akan menyelesaikan ketidakadilanmu. Aku setuju dengan ini. Suamiku sangat baik. Aku tidak bisa membalas budi, tapi aku telah menjadi budak seumur hidup. Melayani suamiku. Omong kosong. Kamu adalah istriku. Aku sudah lama melihat bahwa istriku tidak biasa, aku tidak menyangka ada ketidakadilan seperti ini, maka tentu aku harus membantu. Tuan Sun, aku sudah melaporkan jasamu kepada Kaisar. Mungkin keputusan penghargaan akan segera tiba. Tuan Wang, aku ingin kau mengirim pesan kepada Kaisar di ibu kota. Tuan ingin berbicara dengan Kaisar. Tepat. Kau katakan padanya. Sekarang Zhou besar dan Qian besar telah berperang selama bertahun-tahun, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini, aku serius. Pasti. Tapi aku punya 2 syarat. Silakan, Tuan. Pertama, putri ketigaku, Chu Qingcheng. Ayahnya adalah pedagang kaya di Gusu, rekayasa. Keluarga hancur. Aku ingin kepala pejabat anjing itu. Kedua, istri pertamaku, Gu Zijian. Dia adalah putri seorang jenderal dari Peking University. Keluarga Gu penuh dengan kesetiaan. Tapi difitnah. Ku ingin Kaisar mengeluarkan dekret untuk merehabilitasi keluarga Gu. Ekspres Feng Tian Kaisar berkata, Sun Jian, Xiu Cai dari Kabupaten Hongnong mempersembahkan benda suci dan mengusir penjahat adalah pilar negara izin untuk mengajukan 2 hal. Pertama, menjebak pejabat korup dari keluarga Chu dipenggal di gerbang Meridian sebagai contoh. Kedua, kasus mantan jenderal Universitas Peking yang berkolaborasi dengan musuh. Itu adalah kasus ketidakadilan. Hiroyuki, pulihkan sepenuhnya. Reputasinya, Gu Zijian memiliki keterampilan sipil dan militer. Secara khusus, dianugerahkan sebagai jenderal baru Universitas Peking. Memimpin 300.000 prajurit dan kuda di utara, segera bertugas benteng melawan Zhou besar hormati ini. Suami balas dendam orang tuaku akhirnya terbalaskan. Terima kasih, Tuan. Gadis bodoh, urusanmu adalah urusanku. Berhenti menangis. Ini hari yang besar. Suami, aku sekarang menjadi jenderal Universitas Peking. Dekret memerintahkan aku pergi ke utara segera. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu dan saudari-saudarimu. Jika 300.000 prajurit di utara bisa membantuku. Siapa bilang akan berpisah? Kita adalah keluarga. Tentu saja bersama. Xianggong berarti. Berkemas, ayo kita semua pergi ke utara. Suamiku merehabilitasi keluargaku, dan sekarang kau pindah ke utara demi aku. Aku akan membalas kebaikan suamiku yang besar dalam hidup ini. Nilai kesan Gu Zijian mencapai 10 penaklukan selesai. Bahaya medan perang. Jika aku tidak ikut, aku tidak khawatir.
Sistem saya akan menggambar sebuah mobil. Wah, Selamat kepada tuan rumah karena menjadi pemilik Mercedes-Benz G-Class yang terhormat. sial, mobil yang tidak bisa aku beli di kehidupan sebelumnya akhirnya aku dapatkan melalui undian. Para wanita sudah keluar. Suami apa ini? Ini adalah tunggangan suamiku. Naiklah. Aku akan membawamu merasakan sensasi terbang. Jerawat besi ini benar-benar cepat, 1000 mil sehari, sesuai reputasinya. Suami ini adalah dewa. Dalam sehari, benar-benar bisa mencapai perbatasan utara dari Kabupaten Honglong. Tentu saja. Itulah kekuatan teknologi. Ya, duduk di dalamnya tidak berguncang sama sekali. Jauh lebih nyaman daripada kereta. Perbatasan utara benar-benar megah. One Air. Sudah larut malam, ada sesuatu. Mas, One Air ada yang ingin diminta. Dia ragu-ragu di dalam hatinya begitu lama. Akhirnya bicara, kau adalah istriku, bicaralah. Mas, aku sebenarnya adalah putri ketiga dari keluarga kerajaan Zhou Besar. Silakan. Kaisar Zhou Besar adalah saudaraku. Untuk mengamankan tahtanya, dia mengkhianatiku, menjadikanku tawanan perang. Andai saja, suamiku bisa membantuku mewujudkan keinginanku. Aku ingin bersama suamiku seumur hidupku. Baik, aku berjanji padamu. Benarkah? Tentu saja. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Jangan biarkan siapapun menggangguku lagi. Mas, senang memilikimu. Nilai niat baik Zowaner juga naik. Saatnya untuk gelombang besar lagi sistem, aku ingin lotre. Berikan aku sesuatu untuk dipanggil. Terdeteksi bahwa nilai kasih sayang Zowaner mencapai 9 lotre tipe prajurit epik bisa dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan unit pasukan khusus modern. Siap, Pak. Oke. Dengan tim ini, siapapun kamu persetan. Istri, ayo pergi. Untuk balas dendam. Zowaner, kau masih hidup? Kakak, aku masih hidup. Kau kecewa. Jadi bagaimana jika kau hidup? Seseorang akan menjatuhkan Zowaner tembak sampai mati. Berhenti. Di hadapanku. Membunuh istriku.
Apakah kau tidak menganggapku serius? Siapa kau? Tentu saja suami istriku. Joe Warner, kau menemukan sampah seperti itu untuk menjadi suamimu. Hei, beraninya kau menyebutku sampah. Lakukan. Kamu. Siapa kau? Kakak, kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Kamu jangan ke sini. Hidup Baginda, hidup. Hidup Baginda, hidup. Suami. Poin kesukaan Zoe Warner mencapai 10. Penaklukan selesai. Bersama Tuan sampai mati. Undian tingkat dewa dapat dibuka. Inilah hari-hari itu. Ini hari yang pantas kudapatkan. Kebahagiaan. Mas, aku dengar hari ini Dakian dan Dazho menandatangani perjanjian damai. Kamu nggak mau lihat? Aku nggak pergi. Zijian dan Wan Er bisa menyelesaikannya sendiri. Mas, Wan Er terlalu keterlaluan. Dia benar-benar meminta kita membayar upeti ke Zhou Raya. Mas, jangan dengarkan omong kosongnya. Dakian tidak bisa mengalahkan kita. Tentu saja kalian harus membayar upeti kepada kami. Jika bukan karena suamiku meninggalkan pasukan itu untukmu, bagaimana kami bisa mengalahkanmu? Sianggong memberikannya padaku, tentu saja itu milikku. Jangan terlalu puas, suamiku memberiku sejumlah senjata. Kalau bisa, kita bertarung lagi saja. Mas, lihat tuh. Zijian sangat galak. Aku hamil anakmu. Dia tidak bisa membiarkanku. Bukankah itu anak, Mas? Dokter militer baru saja bilang hari ini, aku juga hamil. Punya anak. Kalian juga harus bekerja keras. Semoga suamiku berbaik hati. Oke. Mas,